Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan perkembangan sains biologi. Pengertian biologi berasal dari kata Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu. Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Dibanding dengan benda mati, setiap benda hidup organisme mempunyai 3 ciri sekaligus, yaitu 1. Mempunyai susunan yang kompleks tetapi terorganisir dengan sangat rapi. 2. Mampu mempertahankan keteraturan dirinya di dalam lingkungan yang semakin tidak teratur. Dan 3. Dapat mereplikasi diri atau berkembang biak. Perkembangan sains biologi. Perkembangan sains di abad ke-20 sangat pesat. Tahun 1896 terdapat sekitar 50.000 orang yang melaksanakan tradisi sains dan tidak lebih dari 15.000 orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan dalam bidang sains. 66 tahun kemudian, yaitu di abad ke-20, setidaknya ada 1 juta orang yang bekerja sebagai peneliti sains. Sains dalam pertumbuhannya tergantung pada industri dan pemerintah. Biologi adalah mempelajari tentang kehidupan pada berbagai tingkatan organisme. Tingkatan organisme kehidupan tersebut meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bahkan juga tingkatan yang lebih tinggi yaitu biosfer. Selanjutnya yaitu manfaat pengetahuan tentang makhluk hidup, yaitu untuk memecahkan berbagai masalah guna meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian berbagai masalah yang berkaitan dengan pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, bahkan sosial dapat diatasi dengan biologi. Selanjutnya, biologi banyak digunakan untuk berbagai bidang kehidupan seperti pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran, dan lain sebagainya. Kemudian sejarah biologi. Petunjuk tentang sejarah perkembangan biologi dapat diperoleh dari situs Assyria dan Babilonia yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu bangsa Mesir. Kebudayaan dan kebiasaan bangsa ini mengawetkan mayat dengan ramuan sejenis balsam yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bangsa Cina kuno yang telah mengenal berbagai tanaman obat. Selanjutnya reruntuhan di Mohenjo-daro. Penduduknya telah mengenal pertanian sandang. Mereka bercocok tanam gandum, barley, kapas, sayuran, melon, dan buah-buahan lain. Dan selanjutnya ada pada bangsa Babilonia, Assyria, Mesir, Cina, dan India kuno, yaitu mengenal biologi. Kebanyakan pengetahuan itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Contohnya adalah mereka membedah hewan bukan untuk mengetahui struktur organ, tetapi untuk meramal masa depan atau memberi persembahan kepada dewa. Dan selanjutnya yaitu biologi yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dimulai oleh bangsa Yunani. Perkembangan biologi selanjutnya terjadi di berbagai bangsa dan melahirkan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Otto Bruffels, Leonard Vance, Pierre Bellon, dan sebagainya. Ketika mikroskop ditemukan oleh Leeuwenhoek pada abad ke-17, dimulailah kajian biologi dengan objek yang berukuran mikroskopis, yaitu sel dan mikroorganisme. Sejak saat itu, perkembangan biologi mengalami kemajuan yang pesat, ditunjukkan dengan perkembangannya teori-teori kehidupan yang baru dan munculnya cabang-cabang biologi yang baru seperti embriologi dan mikrobiologi. Tokoh-tokoh yang berjasa mengembangkan biologi pada saat itu adalah Robert Hooke, Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Materi berikutnya yaitu biologi dan kewajiban mempelajarinya. Belajar biologi wajib hukumnya.
karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sangat jelas karena banyak hal yang dipelajari biologi diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Yang kedua, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surat An-Nahl ayat 69. Yang ketiga, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuhan-tumbuhan. Surat Toha ayat 53. Pada dasarnya, sumber ilmu bersumber pada dua hal, yaitu pertama, ayat-ayat qauliyah, yaitu firman Tuhan dalam kitab suci yang menuntun kita mempelajari dalam alam dohir. Kedua adalah alam semesta dengan segala isinya. Petunjuk manusia berupa hal nyata, namun begitu dikaji lebih dalam dapat memandu kita untuk menuju Sang Pencipta. Sains dan teknologi, baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan pada masa dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu semua sebagai bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam ayat-ayat qauliyah. Kesimpulan perkembangan sains biologi, yaitu 1. Sejarah perkembangan sains biologi dimulai dari permulaan abad ke-20. 2. Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. 3. Biologi yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dimulai oleh bangsa Yunani. Perkembangan biologi selanjutnya terjadi di berbagai bangsa dan melahirkan tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Otto Buffons, Leonard Vance, Pierre Bellon, dan sebagainya. Yang terakhir, 4. Kewajiban mempelajari ilmu biologi.